kalau dari hal perkuliahan sudah keren, kerjaan sudah keren, organisasi udah keren, kayaknya percintaannya keren gak sih? Ini sih sebenarnya. Gimana nih? Jadi benar sih kalau misalkan orangnya udah cantik, misalkan diajak ngomongnya nyambung, pastinya sih klop banget ya gitu. Karena kalau misalkan soal asmara itu komunikasinya nggak jalan, kayaknya Bakal susah sih. susah. banget. Iya sih. Kalau Balai sendiri gimana? Nggak ada deh kayaknya. Mas Iqbal ada ceweknya? Nggak ada. Nggak ada ya teman-teman ya. Nggak ada. Nggak ada. Serius. Nanti kalau ceweknya lihat, nanti kan ini ditayangin. Ceweknya gitu kan. Kamu nggak dianggap sama dia. Enggak sih. Kaan, nanti kan kita mau tayang ini di YouTube sama di Instagram Crazy dan di TikTok. Kira-kira kalau misalkan kita tag kakak, aman aja ya? Aman dong, Ya, aman pasti kan. Kita tag kakaknya dan kita cantumin nama kakaknya. Jadi kalau kalian pengen nanya-nanya tentang hal pribadi, langsung hubungi beliau saja ya. Kaan, kalau misalkan aku tanya lagi tentang perkuliahan nih, boleh ya? Iya boleh. Aku kan ngambil perkuliahan ini baru ya, jadi masih belum tahu nih bayangan untuk semester kedepannya gimana gitu. Apakah nanti ada tantangan yang tiba-tiba banget gitu atau gimana? Selama aku kuliah ini masih yang santai-santai aja ya, kita masih santai-santai aja karena kita masih semester 4, jadi masih santai-santai aja. Gimana kalau misalkan nanti semester 5, semester seterusnya, apakah ada tiba-tiba kejutan banget. Tentunya ada perubahan. Kayaknya dari semester 1 sampai 4, 5 ke 8 itu perubahannya agak signifikan. Salah satunya kalau Mas Iqbal biasanya kan sering titip absen ke teman gak masuk. Sekarang udah di semester 5 atau 6 itu udah nggak bisa. Oh gitu. Harus kita absen sendiri. Terkadang dosennya itu langsung sistem panggil biar tahu. Kan persyaratan kalau nggak salah di setiap mata kuliah itu nggak hadir 3-4 kali aja. Gitu. Jadi malah sampai nilai. Kadang susah untuk toleransi nilai kalau udah semester 5 atau 6. Bahkan kegiatannya pun sifat-sifat ilmu komunikasi, kita ngadain event dan sebagainya macam itu juga banyak dihadirkan. Nanti teman-teman bakal pada sibuk-sibuknya. Iya. Tuh Iqbal, jangan sering titip absen ya teman-teman. Nanti yang mau masuk ilmu komunikasi jangan titip absen ya. Jangan bolos. Jangan titip absen dan jangan bolos gitu. Karena kalian dikasih kuliah sama orang tua harus dijalankan dengan sebaik-baik mungkin ya kan. Karena seperti yang kita tahu kebanyakan anak-anak muda zaman sekarang nganggep kuliah tuh kayak ya udah aja gitu ya Kak. Padahal kuliah tuh penting banget gitu, penting banget. Jadi kalau kalian punya waktunya gitu, punya dananya gitu untuk kuliah, jangan disia-siain banget gitu. Karena benar-benar sayang banget gitu ya Iqbal ya. Kalau misalkan dalam kakak selama berkuliah di Uniska ini, ada nggak sih kayak hal yang nggak sukanya gitu loh, kayak dalam perkuliahan gitu, mungkin mata kuliah apa gitu, tapi bukannya nggak suka ya, mungkin agak kurang gitu. Dan kakak paling suka di mana nih, di mata kuliah apa gitu? Kalau soal mata kuliah yang diminati, yang dimana tertarik, sebenarnya ada 3. 1 jurnalistik, 2 komunikasi politik, sama humas, public relation. Itu 3 itu yang coba kita fokuskan. Iya sih, karena memang di
humas ini kakaknya sangat berperan banget karena juga ikut organisasi. Iya. Jadi memang harus benar-benar tahu nih cara bonding sama mahasiswa gitu. Ya. Karena sebagai presiden mahasiswa pun kakak punya nih, harus punya kan trik and trik gimana cara pendekatan sama mahasiswa. Tapi Pak, kira-kira pendekatannya supaya mahasiswa tuh gitu tahu gitu. Nah, gimana tuh Pak? Kalau secara pendekatan kan kadang kita dengan misalnya kita coba kaitkan dengan organisasi ya, apalagi badan eksekutif mahasiswa, coba kita pahami esensinya apa, ya tujuannya untuk mengadvokasi, untuk menjembatani mahasiswa ataupun kawan-kawan organisasi yang ada di kampus Uniska. Jadi ketika kawan-kawan ada permasalahan ataupun ada persoalan ataupun ada aduan, saran, masukan, kritik, silakan juga sampaikan ke BEM Uniska. Nanti BEM Uniska yang menyambungkan perantaranya, menjembatani, nyambung lidah ke pimpinan-pimpinan kampus gitu. Oh, berarti itu tuh didengarkan oleh pihak BEM berarti. Didengarkan oleh pihak BEM untuk langsung kita eksekusikan, menyampaikan ke stakeholder. Misal ada dosen yang jarang masuk, silakan infokan. Nanti coba kami pelajari, kami kaji, coba kami cari data. Misal fasilitas yang memang tidak memenuhi standar, misalnya coba sampaikan juga ke BEM Uniska. Di Instagram BEM Uniska itu kami juga hadirkan platformnya untuk bilik aduan mahasiswa. Jadi BEM mahasiswa di Uniska ini emang menampung Ya, menampung keluh kesahnya mahasiswa dan mahasiswi di Uniska. Jadi teman-teman kalau misalkan ada merasa kurang nyaman bisa langsung adukan di Instagramnya gitu. Jadi bisa diatasi. Karena kalau misalkan nggak ada aduan ya gimana mau tahu ya gitu. Dan gitu sih Kak. Kalau misalkan kakak setelah lulus kuliah nih, ada nggak sih rencana-rencana kakak kedepannya apa kira-kira gitu? Ya, kalau rencana tentunya pasti ada lah. Tujuan berkuliah kan kita untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Gitu. Untuk tentunya ke depan kita bagaimana kita bisa mendapatkan pekerjaan yang memang sesuai keinginan kita. Ya fokus selesai daripada perkuliahan ya kita langsung konsen untuk mencari pekerjaan gitu. Kira. Kan nih kakak sibuk banget nih, kuliah iya, organisasi iya gitu kan, kerja juga iya. Ada nggak sih waktu-waktu kakak untuk kayak aku pengen istirahat dulu deh, aku pengen jauh dari semuanya dulu deh gitu, aku pengen sendiri Kayak gitu. me time itu. Me time gitu ada nggak sih kak? Waktu dalam seminggu atau sebulan gitu kan? Tentunya pasti ada. Kadang kan kita terlalu sibuk dengan bersosialisasi, berinteraksi dengan orang. Kadang kita perlu berinteraksi dengan diri kita sendiri. Ya kita coba coba memahami diri kita juga gitu. Salah satunya caranya itu dengan kita hibernasi. Mungkin itu nggak bisa ditentukan 1 minggu 1 kali, kayaknya kebanyakan harus 1 minggu 1 kali. Kadang mungkin 1 bulan itu bisa kita jalankan 2 kali ketika memang akademis sudah selesai atau lagi kosong, terus itu ataupun dunia organisasi lagi longgar. Nah gitu yang coba kita coba kita ambil momentum kesempatan itu untuk waktu sendiri. Terkadang kan kalau lebih suka juga me time, nikmati waktu sendiri tuh lebih suka kayak gitu juga. Kan. Jadi handphone kan nih alasan jadi 2, 1 buat organisasi, 1 buat koordinasi dengan orang-orang terdekat aja. Jadi kalau memang sudah hibernasi itu udah nggak buka HP, dikurang-kurangin 2 HP. Jadi teman-teman kalau pacar kalian atau teman kalian yang punya HP 2 itu bukannya selingkuh, Bukan. cuman pengen hibernasi. Gitu, Benar. hibernasi karena kita perlu banget waktu untuk sendiri, waktu untuk kayak bertanya pada diri sendiri apa sih gitu kan. Karena kalau misalkan kita terlalu banyak waktu di luar pun itu nggak baik juga, karena kita tetap harus ngeliat diri kita sendiri juga gitu. Jaga kewarasan guys ya. Iya, jaga kewarasan. Kalau Iqbal sendiri gimana nih? Kalau hibernasinya ada ritual-ritual tersendiri kah? Misalkan kayak
nonton sendiri kah atau jalan-jalan ke mall Iya. sendiri kah? Healing, Iya. Healing dan sholat jangan lupa. Masya Allah. Masya Allah. Betul. Itu dia kewajiban nomor 1 kalian. Kewajiban. Ya, sholat itu wajib ya Untuk teman-teman. menenangkan pikiran-pikiran Anda sekalian. Masya Allah. Ingat Tuhan. Betul. Masya Allah. Kalau Kak Aan sendiri untuk me time-nya nih ada nggak sih kayak aku bilang tadi jalan-jalan sendiri kah atau kayak nonton kah atau nongkrong sendiri kah atau emang di rumah aja dah tidur gitu? Apa tuh? Kalau tidur kayaknya enggak. Coba lakuin aktivitas yang memang tetap produktif, cuman yang tujuannya untuk diri sendiri, bukan ya interaksi dengan orang. Ya jalan-jalan tentunya sendiri juga ada, nongkrong sendiri juga ada. Nah kalau di rumah kadang kita coba ya lakukan kayak hal-hal yang tetap kita pengembangan diri, misalnya baca buku dan lain-lainnya gitu. Berbanyak wawasannya. Banyak Iya, alasan. banyak Iya. wawasan. Kalau hobi kakak hobinya apa sih? Mau tahu deh kita deh, mau tahu ya. Jadi kayak main futsal, olahraga, segala Iya. macam, musik. Kalau hobi salah satu olahraga, biasa kan seminggu 1 kali itu pasti ada main futsal atau main bola gitu. Itu hobi. Iya sih. Kalau Iqbal apa hobinya? Tidur. 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 Kayaknya itu bukan hobi deh, itu suatu bukan. kebutuhan aja. Iya, itu kebutuhan Iqbal, itu bukan hobi. Maaf ya guys ya, sama ya guys ya. Saya suka mendengarkan musik. Gitu aja. Mudah-mudahan sih. Iya. Berarti kakak tuh hobinya main bola, Main bola, main futsal, futsal, olahraga banget. Ya. olahraga bola. Enggak juga. Seminggu sekali aja. Seminggu sekali aja teman-teman ya. Iya. Aja. Seminggu sekali tapi aja. Iya. Seminggu sekali aja. Terakhir nih buat teman-teman yang nonton, pesan-pesannya dong buat kita juga sebagai kakak presiden mahasiswa gitu ataupun sebagai mahasiswa, kita pengen dengar nih pesan-pesannya. Oke, baik. Jadi pesan dan kesan untuk teman-teman semua yang memang sedang menjalankan dunia perkuliahannya akademik, coba kembali definisikan tujuan kalian masuk kuliah apa, tujuan kalian menimba ilmu apa, itu coba definisikan kembali, definisikan ulang, renungi kembali, biar nggak ada kata kita mager-mageran gitu. Terus itu juga kalau teman-teman yang memang ikut organisasi, harapannya harus balance antara akademik dan juga organisasinya, karena itu adalah tanggung jawab pertama kita di dalam akademik. Gak sepakat kalau memang lebih condong di dalam organisasi, kuliahnya yang keteteran, itu kita harus gak sepakat dengan itu. Ya tentu juga kan namanya kita ada permasalahan masing-masing, ya kita harus bisa bagaimana treatment diri kita untuk mengatasi sifat-sifat yang memang menjadi kendala untuk kita tetap produktif gitu. Nah terus paling ya untuk teman-teman kata-katanya atau motivasi kita hidup itu bukan untuk terus mencari kebahagiaan aja, tapi kita hidup untuk tanggung jawab. Iya. Untuk tanggung jawab kepada diri kita sendiri. Ketika kita nggak serius ngejalanin hidup, sontak kuliah kita main-main, ya ke depan kita udah bisa kedebak ke depannya kayak gimana. Kisi-kisi kehidupan kita ya diambil apa yang kita lakukan pada hari ini. Iya. Gitu. Itu sih. Iya. Jadi apa yang kita lakukan hari ini nanti akan kita timba di hari kedepannya. Ya. Jadi lakukanlah hal-hal yang positif. Jadi kedepannya kita selalu dalam hal-hal yang positif. Amin. Amin. Ya. Harapannya buat kampus apa Kak? Terakhir nih kampus. Banyak banget nih. Harapannya tentu untuk kampus, mudah-mudahan segala persoalan-persoalan yang di kampus bisa coba diselesaikan dengan konkret, dengan jelas, dan mungkin bisa disesegerakan mungkin bisa disesegerakan. Terus itu juga mudah-mudahan setiap tahunnya kampus kita ada peningkatan kualitas lah, entah itu dari segi mengajarnya ataupun dari segi infrastrukturnya gitu. Kira-kira mudah-mudahan ya terbaik lah. Kita pun mahasiswa juga harus sadar, kita belajar dengan benar, kita belajar dengan baik,
ya kalaupun ada kegiatan coba ikut terlibat, kalaupun ada perubahan ya ikut serta lah untuk pengembangan potensi kita, dan juga hitung-hitung kita bantu akreditas prodi kita dan juga bantu akreditas kampus kita untuk ditingkatkan gitu. Jadi jangan jadi mahasiswa kupu-kupu banget ya teman-teman Iya, ya. Karena selain organisasi itu bukan sekedar organisasi aja loh. Kita di situ juga dapat pembelajaran yang banyak lagi di luar kampus, karena interaksi bersama orang tuh penting banget sih Kak menurut Sangat aku. penting. Karena kalau misalkan kita terlalu membaca aja nih ya, istilahnya membaca aja tanpa Nggak kita bisa. langsung praktek, itu kayaknya nggak bisa. Jadi memang harus balance lah ya. Harus balance banget. Untuk harapannya ke depan untuk diri sendiri kakak nih apa nih? Untuk diri sendiri ya mudah-mudahan bisa terus amanah dan juga bisa terus mampu ngejalanin organisasi sampai selesai waktunya, dan juga mudah-mudahan bisa selesai akademisnya di semester ini juga, nggak nambah semester, mudah-mudahan itu. Dan ya tentunya setelah itu lulus ya kita fokus dengan tujuan utama kita gitu. Iya, tujuan utama yang berikutnya. Oke, Kak, terima kasih banget ya Kakak udah datang ke sini, udah mau kita tanya-tanyain, walaupun pertanyaannya agak nyeleneh, tapi makasih banget ya Kak. Sama-sama. Terima kasih juga telah diundang di dalam podcast dari mana ini? Dari Crazy dan Digital. Crazy itu dari reguler pagi B Banjarbaru, dan kalau digital dari pagi reguler B Banjarmasin. Oh, jadi ini sistemnya kolaborasi. Iya, kolaborasi jadi antara Banjarbaru dan Banjarmasin gitu. Oke, terima kasih ya Kak. Sama-sama. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Untuk teman-teman yang mau tanya-tanya atau mau kepo sama Kaan, langsung aja cek Kaan. Dan jangan lupa ya, ini harus di like karena kita ngundangnya presiden mahasiswa teman-teman. Jangan lupa like, comment, and share. subscribe. Bye.